Hari ini kita bersyukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, anugerah Tuhan melalui perjuangan para pahlawan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang lebih besar yaitu kemerdekaan atas dosa ya. Jadi kemerdekaan itu bukan berarti kita bebas melakukan segala sesuatu. Tetapi kemerdekaan itu bukan berarti kita bebas melakukan segala sesuatu, tapi ada aturan yang harus kita ikut, yaitu di dalam Kristus. Jadi hari ini saya akan membahas tentang firman Tuhan dari kitab Kejadian. Tetap percaya di tengah krisis. Nah, kenapa kita tetap percaya di tengah krisis? Kita lihat bahwa dari tahun 98 sampai hari ini COVID yang begitu 4 tahun ya, sampai hari ini juga pun masih ada. Kita masih tetap ada gitu. Iya kan? Ada, iya. Dari 98, peristiwa 98 sampai hari ini kita masih tetap ada sampai hari ini. Iya kan? Itu bukti pemeliharaan Tuhan atas kita, atas umatnya. Coba kita baca dari Kejadian 12 ya, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kejadian 12 ayat 10 sampai dengan 20. Ya, saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara, sama-sama aja kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Dan mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sebab Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan pula yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istrimu? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama istrinya dan segala kepunyaannya. Ini puji Tuhan, berbagi kita yang membaca dan merenungkannya. Kalau kita baca ayat ini dari ayat 1 sampai dengan satu pasal ini, di mana kita melihat bahwa ini antara sebuah janji dengan kenyataan yang tidak seringkali berbeda jauh gitu. Di mana kalau kita lihat bahwa yang dialami oleh Abraham itu, di mana kalau kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu, Abraham baru saja menerima panggilan Tuhan ya, untuk pergi kemana? Ke Kanaan, di negeri yang berlimpah susu dan madu. Tapi kenyataannya kan Abraham dan keluarganya mengalami yang namanya apa? Kelaparan gitu ya. Ini janji Tuhan belum digenapi, tapi kesulitan besar sudah dialami oleh Abraham. Ini juga kan sama dengan kita juga hari-hari ini juga ya. Kalau kita dengar firman Tuhan di hari Minggu, ya kan, Anda percaya
hari ini ada pemulihan, ada terobosan, ya kan? Tapi kenyataannya kan itu belum ada gitu, ya enggak? Enggak beda jauh gitu dengan hari-hari kita hari-hari ini gitu. Tuhan berjanji akan memberkati Abram, membuatnya menjadi bangsa yang besar, tapi kenyataannya dia mengalami yang namanya kekeringan. Sarah istrinya mengalami yang namanya apa? Mandul. Ini mustahil untuk mengandung ketika Sarai waktu itu. Sekalipun pengenapan janji Tuhan seolah masih jauh dan mustahil, tapi dalam setiap episode yang kehidupan Abram, Tuhan sedang mendidik dia. Tuhan sedang menempa dia. Jadi Tuhan sedang berproses di dalam hidup Abram. Sama juga dengan kita hari-hari ini. Tuhan sedang berproses dengan hidup kita. Tuhan itu sedang berproses dengan hidup kita. Tuhan itu cinta proses gitu. Ya. Tuhan ada di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dalam proses kehidupan. Makanya Abraham dibentuk menjadi bapa semua orang percaya. Di dalamnya Allah turut campur tangan. Allah turut bekerja. Dari kalau kita hari-hari ini kita sedang masuk di dalam yang namanya krisis apapun itu, percayalah. Kalau kita melihat cara kerja Allah itu luar biasa. Kalau di awal dia izinkan krisis buat kita, maka siap-siaplah menerima anugerah yang besar. Amin. Tapi kalau di awal kita menerima anugerah yang besar, siap-siap untuk menerima krisis. Ya, itu terbalik, Tuhan bekerja itu. Lihat aja dari awal. Kalau dari Kejadian sampai dengan Wahyu, cara Allah bekerja itu. Dia menjanjikan janji susu dan madu. Belum melihat itu sudah mengalami peristiwa. Iya kan? Jadi kalau di awal Tuhan izinkan krisis, jangan banyak mengeluh. Sabar aja. Saya belajar begini Bapak, saudaraku yang terkasih, dalam beberapa bulan ini. Maka hari-hari ini, setiap hari saya belajar untuk Tuhan, untuk tidak melihat, walaupun kita sudah berdoa Tuhan kami punya ini, tapi rupanya Tuhan sedang merubah saya punya cara pandang hati saya untuk tidak terfokus kepada berkat itu, walaupun kita butuh, tapi fokus kepada apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Saya kasih contoh aja gini, kita kan semua punya anak. Waktu anak kita nangis, teriak, belajar jalan, kan kita kan beli dia mainan, ya, kita beli dia mainan. Lalu ketika kita kalau pulang kayak Grace lucu gitu kan, langsung dia ikut bapaknya minta gendong, ya, aku bercanda sama papanya sama maminya gitu kan. Tapi setelah kita kasih mainan buat dia, besok apakah kita langsung pulang kerja, kita bilang Grace, dia langsung buang barang ke kita nggak? Justru dia lihat, dia langsung sibuk dengan mainan. Kenapa? Karena dia udah ada permainannya kan. Besok pun gitu. Grace, papi pulang cuma, terus setiap hari main-mainan lagi. Itu menjadi sebuah gambaran buat saya gini. Kita juga begitu Bapak Ibu Saudara. Waktu kita dalam kondisi krisis, kita berdoa Tuhan kasih kita berkat. Ketika kita sudah menerima berkat, kita mulai apa? Hati kita tidak fokusnya kepada Tuhan. Kelihatannya, tapi hati kita fokus pada apa? Pada berkat itu. Makanya Rasul Paulus berkata di dalam Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu itu, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan di situ ada dua hal kebaikan di situ. Kebaikan dari Allah kepada kita, pada saat kita sakit, kita minta kesembuhan, Tuhan kasih kesembuhan. Kita minta pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan. Tapi kebaikan yang kedua, ketika kita minta pekerjaan, Allah tidak langsung kasih pekerjaan. Tapi Allah apa? Membentuk kita punya sifat, membentuk kita punya karakter yang benar, yang baik, dan yang terhormat. Untuk apa kita diberkati? Tapi sifat kita, karakter kita tidak diubahkan.
Makanya ini yang Allah mau bentuk kita lewat krisis ini, lewat peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Makanya Paulus bilang begini, apa yang mereka pahami. Ini yang Paulus bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kebaikan yang Tuhan berikan bukan hanya kita minta ini Tuhan langsung kasih, tetapi Tuhan akan membentuk kita punya sifat, punya karakter. Si Grace, dia selama 4 bulan dia digaji. Bulan berikutnya kan dia udah nggak digaji lagi, hanya freelance. Dia kalau dapat klien baru mereka digaji. Lalu saya berdoa dengan dia sama anak-anak. Si Jose 2 minggu di kapal, ambil kapal di Surabaya, kapal supply, 2 minggu di Surabaya. Perusahaannya tarik ke Jakarta sini, kapal sampai sekarang belum berangkat. Ya, kapal belum berangkat. Semua satu kru semua ada di Jakarta. Dari kapten semua yang tinggal jauh, perusahaan sewa hotel mereka nginap. Tapi lama kelamaan mereka jenuh juga kalau nggak kerja ya. Akhirnya ada yang pulang, di Jose dari Batam telepon untuk mau berangkat. Dia tanya gimana Pak, saya bilang sabar aja, berdoa itu, sabar aja, ya kan? Di situ akhirnya saya panggil anak-anak saya, istri anak semua, kita duduk. Saya bilang lewat ini Tuhan sedang membentuk kita punya cara pandang, sedang membentuk kita punya hati. Kalau dulu mungkin kita kelihatannya, ya kan, kita berdoa melayani, tapi hari-hari ini banyak orang bicara tentang Tuhan, tapi tidak pernah ngomong dengan Tuhan. Ubah kita punya hati, cara pandang kita, pikiran kita, yang Tuhan mau bentuk. Makanya saya ngomong buat mereka, nggak usah banyak minta sama Tuhan. Walaupun Tuhan bilang mintalah apa yang maka ketuklah, tetapi hari ini Tuhan minta apa yang Tuhan mau mendidik kita lewat setiap peristiwa yang ada. Apa yang Tuhan mau supaya kami berjalan sesuai yang apa yang Tuhan punya kehendak. Rubah cara kita punya pandang. Makanya setiap orang percaya pasti pernah menghadapi krisis itu. Kita semua, entah dalam bentuk ekonomi, entah kesehatan, entah keuangan, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Pertanyaannya bagaimana kita merespon saat kita mengalami krisis itu datang. Respon kita bagaimana? Nah, Abraham bapak orang percaya pernah mengalami masa sulit ketika kelaparan melanda tanah yang dijanjikan Tuhan. Ini kelaparan yang kedua di Mesir ya. Pertama Abraham, kedua dia punya keturunan, cucunya yang mengalami, Yakub dan keluarganya. Dan itu kelaparan yang sangat hebat, lebih parah dari kelaparan pertama. Nah, hal apa yang perlu kita ambil dari kisah Abraham ini dan Sarai ketika mereka mengalami krisis? Yang pertama bahwa krisis itu adalah bagian dari hidup orang percaya. Jadi masalah itu jangan ditengking. Ya kan? Jangan ditengking masalah. Yang ditengking itu khusus kuasa gelap. Nah, kayak di sana itu banyak kuasa gelap setorongnya. Jadi masalah itu bagian dari orang percaya, ya kan? Jadi jangan berdoa minta, kalau pertanyaannya kalau kita berdoa minta kesembuhan, kalau Tuhan gak kasih sembuh, masih nggak kita berdoa? Ya enggak? Kita berdoa Tuhan bukakan pekerjaan, tapi kalau seandainya Tuhan belum buka pekerjaan, masih nggak kita berdoa nggak? Masih nggak kita menyembah Tuhan nggak? Artinya dalam hal ini kita jangan mengatur Tuhan untuk apa? Memberkati kita. Dia tahu waktu yang tepat, jam yang tepat untuk melepaskan berkat itu buat kita. Amin. Yang dia minta cuma hanya satu, duduk diam tenang, ngobrol dengan dia. Amin. Itu aja yang Tuhan minta. Makanya di ayat 10 bilang apa? Ketika kelaparan timbul negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Ketika kita mengalami krisis, tekanan dalam hidup, di dalam pikiran kita apa yang kita lakukan? Coba kita membayangkan. Pasti kita cari-cari hal-hal yang aneh-aneh kan? Abraham ketika krisis datang, harusnya dia jangan keluar dari Mesir kan?
Tapi dia mengambil alih untuk melangkah keluar dari apa? Dari Mesir. Apa yang terjadi? Untung Sarah nggak tidur ini kan. Apa yang terjadi? Sekarang ketika kita mengalami krisis, apa yang kita lakukan? Tindakan kita banyak yang salah, ya kan? Kita lihat bahwa meski berada di tanah perjanjian, Abraham tetap mengalami kelaparan. Kita sampai hari ini pun bersyukur kita masih bisa makan dan minum, ya kan? Amin. Walaupun ada banyak tagihan, banyak cicilan, ya sebaik, tapi masih bisa makan dan minum kan? Coba kita lihat orang di luar sana, mau makannya susah gitu kan, mau minum aja. Kita jangan lihat di luar, ya kan? Karena di luar itu pandangan mata tuh itu kebohongan banyak gitu. Di luar sana orang bisa happy tapi di dalam belum tentu, ya kan? Jadi kita hidup jangan kita patokan dengan orang luar. Kita bersyukur kita masih bisa makan dan minum sampai hari ini. Amin. Masih bisa tidur enak, ya, ngorok lagi ya Bu ya. Ya, dan ngorok lagi, ngecor lagi mata airnya. Bersyukur aja gitu, ya. Kita bisa membayangkan di tanah yang dijanjikan Tuhan ternyata penuh kekeringan. Lalu kita tarik dalam kondisi kita saat ini, ya. Katanya Indonesia makmur gitu kan, dipegang sama si A, si B, si C. Tapi kenyataannya kerja juga gitu kan. Tagihan kan gak dibayar pemerintah, kita juga yang bayar gitu. Semua. Ini menunjukkan bahwa iman tidak membebaskan kita dari masalah, tapi menuntut kita untuk tetap percaya di tengah krisis. Amin. Jadi iman tidak membuat kita bebas dari masalah, iman juga tidak bisa membuat kita sembuh dari penyakit. Makanya orang yang memiliki iman jangan iman yang kecil, jangan iman juga yang besar, walaupun Alkitab mengatakan itu, tapi yang Tuhan mau itu iman yang benar. Walaupun tidak ditolong dan ditolong pun aku tetap percaya, itu iman yang benar. Sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego, ya kan? Itu iman yang benar, bukan iman yang besar. Sekalipun Allahku tidak menolongku, aku tetap menyembah Dia. Itu iman yang benar. Amin. Banyak orang ketika Tuhan tidak tolong, masih nggak kita menyembah Tuhan? Masih nggak kita memuji Tuhan? Makanya sangat bersyukur sampai hari ini. Akhirnya Tuhan kasih hikmat, kita bikin jualan di depan garasi. Dibuatlah situ warung garasi. Jual kentang, sosis, mie goreng, es teh manis, kopi, es kopi, apa semua. Dan puji Tuhan, saya tanya sama si Grace, kalau dalam 1 bulan, 1 hari aja kamu bisa tabung sekian ratus, masih nggak kamu bekerja? Asik juga ya Pak ya. Capek nggak? Nggak capek, semangatnya. Kalau itu memang menghasilkan, ngapain lu kerja? Iya kan? 1 hari aja kau bisa simpan 150 aja. 1 bulan udah 4.500.000. Modal tinggal diputar, untung masukin, simpan. Sampai hari ini. Makanya dia bilang, ya udah Pak, aku freelance aja. Ya udah, freelance jualan. Dari pagi jam 8 sampai jam 9, jam 7 pagi lah orang udah ketahu, Kak Grace, mie goreng, cepat bukan. Ya, itu hal yang sederhana gitu. Dan 1 hari orang mau ngasih 150 kan gak ada yang ngasih. Modal tinggal mutar 150, 200, masukin simpan. Jadi itulah yang Allah sedang membentuk kita punya sifat, karakter kita, hati kita, pikiran kita. Kalau kita lihat bahwa kasih karunia Allah, penyertaan Allah itu bekerja sama, berjalan bersama dengan orang yang, kenapa Yusuf dibilang berhasil? Keberhasilan dia bukan karena dia punya uang banyak, tapi karena penyertaan Tuhan dengan kerja kerasnya dia. Itu yang membuat keberhasilan.
Yakobus bilang, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kalau dalam krisis itu, kita sedang menguji iman kita untuk tetap setia walaupun kita belum melihat sesuatu terjadi. Saat kita mengalami krisis ekonomi, sakit, penyakit, masalah keuangan, keluarga, bisnis yang sampai hari ini belum terjadi, ya, banyak janji-janji yang belum kita tepati, belum kita terima, keluarga yang tidak akur, jangan kita langsung menyimpulkan bahwa Tuhan tidak menyertai kita hanya karena keadaan sulit. Karena Tuhan izinkan krisis untuk membentuk kita punya karakter kita, untuk menguji iman kita, bukan untuk menghancurkan kita, ya, bukan untuk apa? Menghancurkan kita. Sebab iman sejati diuji dalam dapur peleburan, seperti emas diuji dalam api. Tanpa ujian iman hanya teori semata. Saat menghadapi masalah jangan cepat menyerah, tapi lihat itu sebagai kesempatan untuk membuktikan iman kita kepada Tuhan. Saat kita diuji, 1 Petrus 1 ayat 6 berkata gini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7-nya bilang gini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kita hari ini, walaupun keadaan ekonomi Indonesia sedang morat-marit, ya, ke depan juga, tahun depan juga pun belum tentu juga aman, tapi Tuhan mau membentuk kita lewat peristiwa ini. Apa yang kita bisa lakukan? Tuhan tuh berkati apa yang ada pada kita. Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada di tangan? Tongkat. Apa yang ada di tanganmu? Kata piala, alih-alih. Itu yang Tuhan mau. Apa yang ada pada kita? Mungkin kita nggak punya uang, talentamu, skillmu, ya enggak? Tuhan kasih pikiran untuk kita berpikir apa yang bisa kita kelola, ya kan? Itu yang Tuhan kasih. Kita nggak punya apa-apa gitu. Tahu, masa kamu gak punya apa? Aku kasih kamu pikiran, aku kasih kamu skill, aku kasih kamu talenta, aku kasih semua dalam diri kamu. Kerjakan itu, lakukan itu. Itu yang saya lakukan buat istri anak saya. Apa bisa? Buat jualan. Hari ini mungkin kita lihat kecil, tapi kita lihat ke depan. Amin. Saya punya anak rohani, punya esteller, enak banget. Paling enak, Pak. Kalau mau jual, jangan jual dari Priuk, karena Priuk cuma 10.000. Satu toples gini, Pak, satu cup gini, itu banyak banget. Itu dia punya creamernya itu, nggak ada tandingan. Itu waktu puasa kemarin itu luar biasa sampai hari ini, Pak. Satu hari aja tuh bisa 100 cup lebih. Sekarang dia udah buka cabang. Jadi kalau siapa yang mau ambil jual sini, ambilnya dari dia 10.000, kita jual sini 15.000. Di toko aja pun bisa, di mall-mall bisa 15.000, 20.000. Sampai orang bilang, kok murah banget, Bu? 10.000, iya, 10.000. Padahal di dalamnya ada berapa puding, ada kelapa, ada nangka, ada keju, ada alpukat, semua, Pak. 10.000. Saya tawarin siapa yang mau pingin ini, ambil dari dia. Dia hitung per cup, satu gelas itu 10.000. Hanya modal jual aja. Kalau kita jual 15.000, satu hari laku 50 cup, kita udah ada berapa? 250.000.
ya kan, 220.000. Nah itu yang Tuhan bilang, apa yang kamu punya? Kamu berdoa minta ini, ya kan? Dulu kamu sudah dapatkan itu semua, ya kan? Sekarang aku latih kamu untuk apa? Bekerja. Orang Israel keluar dari Mesir, di Mesir kan dikasih makan semua kan? Selama perjalanan di Mesir itu apa? Mereka ditebus untuk apa? Bukan hanya ibadah. Setelah keluar tanah perjanjian, apa yang mereka lakukan? Bercocok tanam. Ya enggak? Bercocok tanam orang Israel. Kenapa? Karena waktu di Mesir perjalanan keluar semua disediakan Tuhan. Nah, jangan kita dulu ke seperti itu. Dulu semua Tuhan sediakan, ya kan? Sekarang kita boleh minta lagi tuh pakai cara yang lain, usaha sendiri, bekerja sendiri. Jadi jangan tolak krisis, jangan tolak. Aduh Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah puasa, aku sudah ibadah, aku sudah begini. Kemudian jangan mengeluh seperti itu. Ya kan? Lakukan apa yang bisa kita buat. Nah, yang kedua, apa yang kita tarik dari ini? Abraham itu orang yang sangat penakut. Kalau saudara baca kisah Abraham itu orang yang sangat apa? Penakut. Makanya saking takutnya dia gak ada istrinya. Iya kan? Saking takutnya. Nah, ketakutan itu bisa membuat kita kompromi. Ketakutan, ya, ayat 11 sampai 13 itu kan dia bilang, aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Katakanlah bahwa engkau adikku. Itu Abraham bilang. Istrinya bilang adik. Kalau dalam perjalanan mungkin pergi acara, kalau Pak Heri bilang buat ibu, nanti kalau ditanya bilang kau adikku. Marah nggak Bu? Marah nggak? Marah kan? Pasti ribut besar itu. Wah, ini jangan-jangan ada yang 02, 03 dan 00 yang lain, ya kan? Ini Abraham yang lakukan itu. Jadi saat terjadi kelaparan, Abraham pergi ke Mesir, yang seharusnya dia nggak boleh keluar dari Mesir. Karena takut orang-orang Mesir akan membunuh dia demi mengambil Sarai yang cantik. Saya membayangkan Sarai, jangan bayangkan Pak, ya. Sarai begitu cantik sampai banyak orang yang ini, ya kan? Abraham meminta Sarai mengaku sebagai saudaranya, bukan istrinya. Akibat kompromi, Firaun hampir mengambil Sarai sebagai istri. Dan masalah besar timbul sampai Tuhan campur tangan dengan tulah. Luar biasa, ya. Ketakutan bisa menggeser iman, iya kan? Ketakutan bisa menggeser iman. Kekecewaan, keraguan, kekhawatiran itu bisa menggeser iman kita. Bisa menggeserkan iman kita. Ketakutan seringkali menjadi godaan dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga mempengaruhi hasil yang tercapai. Ketakutan juga membawa kita dalam pengenalan akan Tuhan tidak tuntas. Keyakinan kita menjadi goncang, pengharapan kepada Tuhan pun tidak total. Sehingga mengambil keputusan pun bisa menjadi salah. Langkah yang kita ambil pun bisa keliru. Perbuatan kita pun menyimpang. Kesimpulan yang kita ambil pun juga bisa salah. Karena itu, kalahkanlah ketakutan dengan tetap percaya kepada janji Tuhan. Ketakutan kadang-kadang memblur kita punya mata dari janji Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah, 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ketakutan itu ada sebuah spirit yang membuat kita takut, iya kan? Spirit itu membuat kita takut, cemas, khawatir. Itu bisa menggeserkan iman, pengharapan kita. Padahal Abraham sudah mendapat janji Tuhan. Dari ayat 1 sampai 3 itu, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Dia sudah menerima janji Tuhan kan? Kita semua sudah menerima janji Tuhan.
Ketika kita menerima janji Tuhan, katakan apa? Yes, amin. Pas keluar, benar nggak? Ya. Sampai di luar, balik lihat dunia nyata di luar kan. Benar nggak itu? Namun ketakutannya membuat Abraham lupa akan janji Tuhan. Bukankah kita juga sama seperti Abraham ketika berada dalam tekanan hidup? Ya kan? Blur ini semua pikiran. Ya kan? Biasa enak, semuanya ada. Ketika habis semua, krisis semua, blank ini semua pikiran. Ya kan? Akhirnya apa? Istri kena, suami kena, anak-anak pun kena. Kenapa? Meribut semua, salah paham. Ya kan? Pasti semua salah paham. Takut akan masa depan, takut kekurangan. Ya enggak? Takut apa? Takut gagal. Takut, mau melangkah. Semua. Kita sama seperti Abraham ketika berada dalam tekanan hidup. Tapi hari ini kita diajarkan lewat peristiwa ini untuk tetap diam dan tenang, untuk tetap percaya akan janji Tuhan. Godaan untuk kita bisa berbohong, menyikut teman bisa, ya kan? Menjatuhkan teman lain bisa. Godaan untuk bisa nyelonong untuk mengalahkan orang lain bisa semua. Baik dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan. Yang penting lu tiarap, gua naik gitu kan. Semua godaan. Sama apa yang terjadi oleh Abraham, sama dengan kita hari-hari ini. Iya kan? Yang membuat kita tidak lagi fokus pada janji Tuhan, tetapi pada strategi manusia. Sehingga kita memakai strategi dunia, cara-cara kita manusia. Alkitab berkata dalam Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Allah yang berjanji, Allah juga yang akan menggenapi. Kalau saudara baca dalam Kejadian 15 itu kan luar biasa. Di mana dalam Kejadian 15 itu ketika Allah berjanji dengan Abraham, Allah menyuruh Abraham untuk mengambil binatang, burung terkukur dan beberapa binatang yang lain. Lalu Allah menyuruh Abraham untuk binatang-binatang yang lain itu dipotong dua. Tetapi di burung terkukur bukan dipotong dua, tetapi dibelah dari kepala sampai ke ekor, dibelah dua. Lalu Tuhan suruh Abraham taruh di dalam perapian, bikin para-para yang kayak apa? Kayak mesbah gitu, ditaruh. Ketika subuh Allah turun, dia berjalan di atas perapian itu, di atas burung terkukur yang dibelah dari kepala sampai di ekor itu, belah dua itu, saudara. Allah mau menunjukkan kepada Abraham bahwa aku mempertaruhkan ke aku punya keagungannya, kemahakuasaannya, otoritasnya di atas darah ini. Kalau janjinya tidak ditepati, maka semua itu akan runtuh sama seperti binatang ini. Dia pertaruhkan dia punya kehormatannya, kekuasaannya, keagungannya. Dia membuktikan bahwa dia itu Allah itu yang berjanji, dia tidak mengingkari janji. Sehingga dia pertaruhkan itu di atas burung terkukur yang dibelah dua itu, dari kepala sampai ke ekor. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 15 itu, dari ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke 20-an. Kejadian 15. Dia pertaruhkan itu. Itu yang Rasul Paulus berkata, anaknya saja dia berikan untuk mati di kayu salib.
masakan hidupmu dan hidup saya, dia tidak tolong. Roma 8 ayat 31 kalau nggak salah. Roma 8 kalau nggak salah sih. Di Roma 8 32 ya. Ya, kita baca bersama. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Anaknya aja dia berikan sebagai korban. Nah itu kalau di dalam Kejadian 15, saudara baca itu. Dia belah burung merpati, disuruh Abraham belah bagi dua burung. Bukan potong dua, dibelah dari kepala sampai ekor. Kalau kita baca kan kepanjangan, nah, saudara bisa baca. Kalau kita supaya bukti, kita buka Kejadian 15. Kejadian 15 ayat 9 dan 10. Baca 9 dan 10 dulu. Ya, kita baca sama. Firman Tuhan kepadanya kepada Abraham, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagi itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Apa yang tidak dipotong dua adalah burung merpati. Burung merpati itu tidak dipotong dua. Nah, kita sambung ke ayat 17. Dari ayat 16 soal. Tetapi ayat 17. Ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatan apian yang berasap berseru beserta suluh yang berapi lewat di atas antara potongan-potongan daging itu. Ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman kepada keturunan mula, memberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat. Kalau kita baca, ada alasan kenapa itu belah dua. Allah berjalan di atas bulu itu. Dia apa? Mempertaruhkan dia punya integritasnya buat Abraham. Dia mau menunjukkan kepada Abraham bahwa aku yang berjanji, aku juga yang menepati itu. Kalau manusia berjanji belum tentu. Tapi kalau Allah yang berjanji, dia akan menepati itu. Sebab dia berjanji bukan atas nama gereja. Dia bersumpah bukan atas nama gereja, bukan juga atas nama orang tua, karena dia nggak punya orang tua. Tapi dia berjanji atas nama dia sendiri dan dia pertaruhkan itu. Makanya dalam Roma 8 berkata tadi, anaknya aja dia berikan. Masakan hidupmu dan hidup saya, dan nggak nolong. Iya kan? Sesusah-susahnya kita, sampai hari ini kita nggak pernah lapar kan? Iya enggak? Amin. Minimal Indomie seleraku. Ya kan? Sampai hari ini. Makanya kita bersyukur sama Tuhan, ya kan? Sebab janji Tuhan adalah janji yang murni. Sampai kapan? Coba Mazmur 105 ayat 19. Mazmur 105. Mazmur 105. Kelewatan. Ya, ayat 19. Nah, kita baca. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Amin. Jadi tetap pegang janji Tuhan. Sampai kapan?
Sampai firman-Nya sudah kan, sampai waktunya Allah memberkati kita. Ya kan? Makanya kita tidak usah paksa Tuhan untuk memberkati kita. Jangan. Tuhan tahu kapan dan tepat waktunya. Amin. Kalau hari itu jika kita bergumul, berseru kepada Tuhan, lakukan itu kita. Ya kan? Nggak usah pusing dengan orang lain. Orang bilang, dulu nggak usah, kita hidup pun tergantung apa kata orang kok. Ya kan? Kita senang, orang iri. Kita susah, lebih sini lagi. Ya kan? Jadi nggak usah apa kata orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesalahan membawa konsekuensinya, tapi Tuhan tetap setia. Amin. Kita semua punya banyak kesalahan. Nanti buka di Mazmur 34 ayat 20 ya. Mazmur 34 ayat 20. Kejadian 12 ayat 17 sampai 20 itu membilang ini, tetapi Tuhan menimpakan tula-tula yang hebat kepada siapa? Kepada Firaun. Kenapa? Abraham sudah salah, tetapi Tuhan mau apapun kesalahan kita, janji Tuhan harus digenapi. Amin. Amin. Janji Tuhan tetap digenapi. Kita juga lihat kayak Samson. Dari lahir seorang nasir, ya kan, punya ini dikasih semua sama Tuhan. Tapi karena dia bergaul dengan orang-orang Filistin, akhirnya matanya buta, diperbudak, ya kan? Ketika dia terakhir mau mati, dia minta sama Tuhan untuk Tuhan kasih apa? Kuasa buat dia, tenaga. Bukan berarti Tuhan kompromi dengan dosa, bukan. Tapi dari awal, dari pertama Tuhan sudah pakai Samson untuk menghancurkan apa? Raja-raja orang Filistin seperti itu. Nah, sama juga Abraham melakukan ini. Tuhan tidak mau Sarai dikotori karena dia akan menjadi ibu atas bangsa-bangsa. Hari ini juga kalau Tuhan sudah bawa kita sampai hari ini, ingat Tuhan punya rencana dan tujuan untuk saudara dan saya. Amin. Jangan sampai kita keluar dari rencana Tuhan. Amin. Kalau Tuhan jika kita bergumul sampai hari ini, bergumul untuk ekonomi dan keuangan, percayalah satu ketika Tuhan akan pulihkan kita. Amin. Tidak akan dibiarkan orang benar itu jatuh tergeletak. Makanya meskipun Abraham salah, Tuhan tetap campur tangan untuk melindungi Sarah dan mengoreksi situasi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak membatalkan janjinya meski kita lemah, tetapi Ia mengajarkan dan membentuk kita melalui konsekuensi dari setiap apa keputusan kita yang salah di belakang. Ada konsekuensi setiap keputusan yang salah. Makanya Mazmur ini bilang apa? Kita baca 34 ayat 20. Terus. Kita baca sama 3, 2, 1. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita ini banyak salahnya, nggak ada satu yang benar. Daud bilang, di dalam diriku tidak ada satu pun yang benar, hanya Engkau yang benar, Tuhan. Kita punya kemalangan banyak kok. Banyak kesalahan kita. Tetapi kenapa Tuhan mau pilih kita? Tuhan mau melepaskan kita dari semua itu. Kenapa? Karena ada benih ilahi dalam diri kita. Ada tujuan Allah yang besar dalam diri kita. Makanya iblis mencoba menggagalkan itu, tapi Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Sebenarnya sih iblis tahu ada potensi ilahi yang besar dalam diri kita. Di dalam diri kita ada potensi Allah yang besar. Makanya dia mencoba menggagalkan kita. Tetapi Tuhan punya banyak cara untuk membawa kita keluar. Kita harus melihat dari sisi Allah. Gak bisa kita lihat dengan sisi kita sebagai manusia. Makanya iblis itu ketika kita hidup dengan Tuhan sungguh-sungguh, dia ketar-ketir, dia takut. Loh, dulu ini kan kita menyembah dia. Menyembah siapa? Simbolis kan? Ketika kita percaya Yesus, kita hidup dalam Yesus, kita hidup taat dengan Yesus. Tuhan yang pertama yang kita ikuti, dia punya cara-cara yang nggak benar. Sekarang kita ikut Tuhan yang benar-benar Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan yang pertama membiarkan kita hidup damai, hidup tenang, atau dia membuat kita hancur? Iya kan? Dia akan membuat kita dengan cara bagaimana untuk menghancurkan kita. Tetapi luar biasa, Alkitab berkata, Injil Yohanes bilang ketika kita berdatangan Tuhan yang kuat, tidak ada satu pun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan.
kalau kita sendiri melepaskan diri daripadanya. Maka itu kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan diri dari semuanya itu. Saat kita menyadari kesalahan, jangan lari dari Tuhan. Kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, karena Tuhan masih bisa memulihkan dan memakai kita kembali. Ketika kita mengalami kesalahan, kita jangan menuding, jangan saling menjatuhkan. Makanya Tuhan bilang kita harus bertobat sungguh-sungguh, kembali kepada Tuhan, masih bisa Tuhan pulihkan dan memakai kita kembali. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan buat kita. Maka itu kesimpulan saya ya, kita tetap percaya walaupun kita tinggal dalam tengah krisis. Jangan lari, sebab iman diuji saat keadaan tidak sesuai harapan. Itulah iman kita diuji, ya. Kesimpulan saya tetap percaya, jangan lari dari masalah, jangan lari tinggalkan krisis, ya kan? Cari sesuatu yang baik, justru bukan tambah baik tapi tambah terbaik. Sebab iman diuji saat keadaan tidak sesuai harapan. Kedua, jangan kita kompromi demi keamanan, demi kenyamanan. Tuhan tidak butuh tipu daya untuk melindungi kita, tapi Tuhan cari keadilan, kebenaran. Tuhan setia walaupun kita gagal, karena kasih karunia-Nya Tuhan itu lebih besar dari kelemahan kita. Amin. Sampai hari ini Dia tetap setia, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa, mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa,